Selamat malam, Ibu Bapak semua. Salam kenal, Ya. saya Fitri, alumni dari ITB Angkatan 2014. Mungkin Ibu Bapak sekalian masih agak kurang familiar nih dengan jurusan saya, Rekayasa Pertanian. Jadi di Fakultas SITH ITB, kebetulan berkampusnya di ITB Apa Jatinangor. fakultas apa, Mbak? Saat ini SITH, Pak, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, yang kampusnya di Nggak, kok ITB tadi ada Jatinangor. istilah pertanian. Gitu. Rekayasa Iya, pertanian, jurusannya Oh, Rekayasa Pertanian, Pak. rekayasa pertanian. agricultural Betul, jadi engineering. tadi seru juga Spesialisasinya rekayasa mendengar mangrove. diskusi. Ya Pak, sebetulnya tadi seru juga, jadi ikut sambil mendengarkan lagi gitu ya yang didiskusikan Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini izin menyampaikannya terkait Dana Lestari ITB karena saat ini kebetulan selaku community partnership di Salam Ganesa, mungkin saya remind lagi mungkinnya Ibu Bapak sekalian, Portugal itu sudah sangat cukup dekat juga gitu ya dengan Salam Ganesa dari 2019. Salam Ganesa sendiri itu kami resmi di bawah BPUDL ITB. Jadi dulunya dibentuk oleh Ibu Yani Panigoro, Kak Ahmad Zaki Bukalapak, dan Ibu Nur Hayati Subakat gitu ya. Jadi alumni muda, awalnya project fundraising, waktu 2019 launching, dan targetnya mengumpulkan dana lestari 1 triliun di tahun 2020. Portugal juga termasuk salah satu donatur gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke ITB sekarang ke Rotunda, ke daerah Cece Barat yang tangga itu, yang banyak file naming di situ juga sudah ada nama Portugal gitu ya. Mungkin saya izin sedikit share screen ya, Ibu Bapak. Endowment Fund itu apa gitu ya. Nah, tadi sudah saya eh, sampaikan sedikit. Jadi kami awalnya project base gitu ya, dibentuk oleh MWA ITB, Ibu Yani Panigoro, Ibu Nur Hayati Subakat, dan Pak Ahmad Zaki gitu. Awalnya eh, alumni muda ini inisiatif apa nih untuk mengumpulkan dana lestari ITB begitu ya. Namun alhamdulillah sering berjalannya waktu, sekarang sudah resmi menjadi PT gitu. Jadi entitas kami dari 2002 sudah menjadi PT Salam Kreasi Ganesa gitu. Jadi fokus juga selain mengurusi alumni, juga saat ini kami ada unit bisnis Salam Ganesa Academy, mengurusi mini MBA, dan juga ada creative production. Itu mungkin sedikit singkatnya. Tapi untuk di sesi ini memang kami akan fokus untuk bahas dana lestari gitu ya, karena memang tujuan awal Salam Ganesa sendiri kan dibentuk untuk mendompleng apa dana lestari gitu ya, meningkatkan dana lestari. Dan secara entitas bisnis tadi, PT Salam Ganesa kami di bawah LAPI gitu. Jadi mungkin dapat dibilang itu cucu perusahaan ITB gitu Pak. Nah, fokusnya itu tadi dana lestari. Dana lestari itu apa gitu ya? Jadi dana lestari kan apa seperti yang diketahui itu dana yang dihimpun di ITB itu ada badan khusus mengelola dana lestari ini namanya BPUDL. Jadi dananya akan terus bertambah setiap tahun dan nanti dari yieldnya ini akan digunakan untuk kebaikan di ITB juga untuk beasiswa begitu, fasilitas laboratorium gitu ya. Dan kenapa perlu gitu kita sosialisasi ini ke alumni karena sekarang juga lagi rame apa isu-isu seperti UKT dan lain-lain gitu. Sebenarnya secara kebutuhan operasional menuju World Class University ITB itu perlu dana lestari sekitar 6 triliun gitu. Nah, dari 6 triliun ini existing saat ini dana lestari ITB berjumlah baru 350 miliar. Jadi memang masih long way to go juga gitu ya, Pak ya, masih cukup panjang nih gitu. Makanya salah satunya kami gitu ya, Salam Ganesa hadir untuk sebagai katalis juga membantu mengumpulkan para komunitas-komunitas alumni untuk share gitu bahwa dana lestari ini salah satu hal yang penting kita butuh gitu ya ada para alumni untuk give back ke alma mater gitu. Nah ini skemanya singkat gitu ya, dana lestari yang dikumpulkan nanti uang pokoknya tetap, dan nanti hasil dari uang pokok itu diinvestasikan dan hasilnya itu baru nanti yieldnya yang akan digunakan untuk penelitian, untuk pembangunan gedung, laboratorium, beasiswa, dan sebagainya gitu. Nah, lanjut lagi nih, topik yang tadi sempat saya mention gitu. Jadi, kalau ibu bapak nanti main lagi ke Ganesha, Portugal sendiri sih memang sudah sangat banyak sekali gitu ya, Pak ya, kontribusinya. Terima kasih juga mengucapkan sekali lagi terima kasih karena kontribusi Portugal juga banyak sekali gitu ya di ITB, dan banyak alumninya yang memang sudah
kita tahu lah gitu kiprah dan kontribusinya di Indonesia. Jadi mungkin harapannya sih kepada Portugal juga atau mungkin barangkali ke anak dan cucu gitu ya Pak ya untuk share lagi terkait oh ITB masih perlu cukup banyak dana lestari gitu untuk membantu adik-adik sekalian dan membantu operasional ITB. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Bapak jika agak buru-buru gitu ya. Semoga tidak memakan waktu cukup banyak. Jadi sebetulnya kalau dana ini Pak, memang langsung dikelola oleh tadi BPUDL. Berkantornya juga masih di ITB gitu ya, di Villa Merah BPUDL. Nah, BPUDL ITB sendiri ini di apa namanya diaudit oleh PwC gitu. Jadi memang pengelolaannya nanti juga pasti secara transparansinya akan ada selalu newsletter gitu ya. Setiap campaign yang berjalan itu nanti akan ada laporannya juga gitu ya. Setiap tahunnya misalnya tahun ini telah per Q biasanya. Jadi misalnya Q1 telah diterima donasi berapa, lalu yieldnya berapa dan telah tersumbangkan berapa gitu. Jadi memang untuk transparansi pengelolaan semuanya memang dikelola oleh satu lembaga khusus di bawah ITB resmi dari BPUDL ITB gitu. Ada laporannya gitu ya. Nah, dana endowment fund ini kan sebetulnya masuk ke satu wadah besar gitu ya, Pak ya. Nanti dikumpulkan, yieldnya baru nanti dikonversi jadi beasiswa dan lain-lain. Itu selalu ada laporan dari BPUDL. Mungkin nanti kami akan bantu share lagi informasinya gitu ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Mungkin yang lebih detailnya dari BPUDL gitu ya, karena kami sama Esa sebetulnya menghubungkan ke alumni, tapi mungkin izin menyampaikan sedikit Pak, sepengetahuan saya yang tadi itu bisa sebetulnya difasilitasi dan memang kalau yang tadi kami bahas sih ada jenisnya. Jadi endowment fund ini adalah dana lestari tidak bersyarat. Jika tadi misalnya kayak oh saya mau berdonasi tapi mungkin kan dananya sedikit, apakah ada lagi hal timbal balik dan segala macam. Nah itu bisa didonasi bersyarat. Jadi nanti akan dikelola langsung oleh BPUDL. Misalnya, oh saya contoh misalnya apa ya ada company tertentu. Oke, saya mau donasi misalnya seperti apa ya, misalnya seperti Wardah atau apa, kok saya mau donasi penamaan gedung gitu ya di Cece Barat dan Cece Timur. Tapi selain tadi mungkin dana donasinya disumbangkan, ada timbal balik lain seperti misalnya, oh untuk hiring kami kebetulan talent-talent terbaiknya kan dari ITB gitu. Jadi bisa dong misalnya ITB setiap tahun memberikan talent terbaiknya ke kami seberapa persen. Nah itu sangat bisa sekali Pak. Jadi bisa didiskusikan juga nanti langsung dengan ITB gitu sih Pak. Baik, Bapak mungkin izin menyampaikan ya Pak ya. Jadi sebetulnya kenapa dana abadi digencarkan gitu ya? Karena saat ini kan ITB statusnya PTNBH ya Pak ya. Jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan memang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri gitu. Jadi sebagai info kemarin mungkin baru kemarin banget di minggu lalu sempat ada berita dari CNBC gitu ya. Jadi ITB itu alhamdulillah sebetulnya paling mandiri secara APBN ke pemerintah gitu. Jadi dari 100% biaya operasional ITB itu 30%-nya dari UKT mahasiswa, 30%-nya itu dari APBN negara dan 40% itu dari dana lestari ini gitu. Jadi dari dana lestari dan hasil investasi dana lestarinya sendiri gitu. Jadi kemarin apa namanya? Kenapa kami menggencarkan ini lagi gitu ya? Karena memang salah satu hal dari Kemenristek kemarin kan sempat rame isu itu juga gitu ya. Pak, jadi memang mungkin secara nominal dana lestarinya masih jauh dari 6T tadi yang sudah disampaikan itu kan target oleh ITB gitu ya, Pak. 6T baru kita bisa 100% memenuhi operasional gitu. Nah, dari 350 miliar sebetulnya sudah mencukupi 40% tadi gitu. Jadi harapannya sih memang dari APBN ini masih bisa kita kurangi lagi porsinya gitu, makin tidak terlalu tergantung lagi gitu. Jadi kemarin sempat ramai juga gitu Pak kayak oh ITB paling apa namanya paling bisa cari uang gitu tuh judul highlight beritanya dibanding misalnya contoh UI yang ternyata UI masih tergantung ke pemerintah itu sekitar 77% dari APBN gitu. Jadi harapan dari Pak Dedi dan ITB semoga ITB juga makin bisa mandiri gitu ya yang tadinya 30% dari APBN kita bisa mengurangi lagi mungkin dari dana-dana lestari dan hasil-hasil investasi tadi gitu Pak. Menarik gitu ya Pak ya. Jadi mungkin ada gap juga di antara mahasiswa seperti wah kemarin beritanya ITB sangat mandiri tapi kenyataannya memang kenapa UKT naik gitu ya. Nah UKT naik ini memang tadi secara operasional ITB juga masih banyak gitu Pak alumni yang ternyata ITB kan tidak pernah mengeluarkan mahasiswa karena masalah
uang kuliah gitu ya. Tapi masih banyak tuh mahasiswa yang ternyata setelah lulus dan sudah mampu bekerja misalnya sekitar 35 tahun tapi UKT-nya belum lunas tuh gitu dan ITB tidak menahan ijazahnya. Jadi sempat ada gap di antara seperti itu gitu ya yang kami ketahui yang harusnya sih mungkin ada apa namanya dari gap itu harusnya bisa ada jembatannya gitu ya. Apa gimana nih di di mana kita juga mencari dana lestari terus kencang dan ITB juga punya unit usaha seperti LAPI, RII dan lain-lain gitu ya. Tapi masih aja nih ada isu UKT, berarti kan di situ ada sesuatu gap gitu ya Pak yang harus gini. Nanti mungkin akan saya bantu sampaikan juga barangkali mungkin untuk alumni-alumni gitu ya. Kemarin kan alumni-alumni yang apa namanya sudah jauh lebih senior pasti kan akan lebih bermanfaat juga gitu ya Pak ya. Dananya diinvestasikan lagi jadi tidak habis gitu kan. Nanti mungkin bisa kami berikan masukan juga ke BPUDL dan ke ITB-nya gitu mungkin Pak. Terima kasih banyak Ibu Bapak waktunya. Terima kasih sekali. Semoga sehat-sehat selalu Ibu Bapak semuanya. Terima kasih juga atas bantuannya selama ini juga ya untuk Dana Lestari ITB. Semoga sehat-sehat selalu. Saya izin pamit. Nanti mungkin izin jika ada info newsletter dan lain-lain nanti akan saya sampaikan juga gitu ya Oke, Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, salam sehat Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggak semangat, ada semangat. kesalahan.